Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan inggih menika doa minta perlindungan dari 4 perkara. Inggih menika Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya minta perlindungan kepadamu, min adzabi jahannam. Yang pertama dari azab neraka jahannam. Menika sampun kita bahas. Nomor kalih wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Salah pun nomor 3 wa min fitnatil mahya wal mamati, dari ujian kehidupan maupun ujian kematian. Sampun kita bahas ugi. Dalu punika kita lajengaken ingkang terakhir wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Perlindungan yang terakhir ini adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Jadi salah satu tanda hari kiamat, tanda besar datangnya hari kiamat, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika para sahabat sedang berbincang-bincang, maka Rasulullah bertanya, ma tadzakaruna, apa yang kalian bicarakan? Maka para sahabat menjawab, kami sedang membicarakan kiamat. Maka Rasulullah bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayatin. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat datangnya hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar. Yang begitu satu tanda besar pertama muncul, maka tanda kedua sampai 10 akan berurutan dalam waktu yang dekat. Dan salah satu tanda kiamat yang besar adalah turunnya Dajjal. Dajjal ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tingkatannya mutawatir. Hadis kalau sudah mutawatir berarti dibawakan oleh rawi di tiap-tiap tingkatan dengan jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin keliru dan tidak mungkin dhaif. Maka di sini kami sengaja akan sampaikan beberapa hadis tentang Dajjal, khususnya riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim sekaligus. Tidak hanya mutawatir tetapi muttafaqun alaih juga. Kemudian berkaitan dengan fitnah Dajjal ini, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2946, ma baina khalqi adama ila qiyamis saah khalqu akbaru minad dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sampai nanti terjadinya kiamat yang fitnahnya, ujiannya lebih berat daripada Dajjal. Dan Dajjal ini bentuknya manusia. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan Dajjal ini adalah satu sistem atau suatu pola pikir tertentu. Ini keliru karena banyak hadis yang menerangkan Dajjal ini punya ciri-ciri fisik tertentu. Contohnya adalah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sekaligus. Nanti kita bisa buka di Sahih Bukhari hadis nomor 3337. Adapun hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 169, Rasulullah bersabda, inni la ungdirukumuhu
Wa ma min nabiyyin illa andarahu qaumahu. Laqad andara nuhun qaumahu. Walakinni aqulu lakum fihi qaulan lam yakulhu nabiyyin liqaumihi. Ta'lamuna annahu a'war wa anna waha laisa bi'a'war. Rasulullah bersabda, aku akan menceritakan kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Jadi saking beratnya fitnah Dajjal ini, setiap nabi memperingatkan kaumnya akan bahayanya fitnah Dajjal. Maka Rasul melanjutkan, sungguh Nabi Nuh alaihissalam juga mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian apa yang tidak pernah dikatakan seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Ini ciri fisik yang pertama, punya dua mata tetapi salah satunya buta. Di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7131, Rasul bersabda, ma bu'isa nabiyyun illa andara ummatahul a'war al-kazzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus pasti telah memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah, dan tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir. Jadi ada 3 huruf kafaro di antara dua mata Dajjal ini. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Imam Bukhari. Dan nanti munculnya Dajjal, tidak saya bacakan satu persatu hadisnya untuk mempersingkat waktu. Rasulullah mengisahkan sebelum munculnya Dajjal ditandai dengan 3 tahun masa-masa berat. 1 tahun pertama Allah akan menahan 1/3 hujan. Tahun kedua Allah akan menahan 2/3 hujan, sehingga hasil panen semakin menurun. Dan puncaknya tahun yang ketiga Allah menahan 100% hujan dari langit, sehingga saat itu tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami nanti bisa bertahan hidup? Maka Rasul mengatakan, makanan kalian orang-orang mukmin adalah dengan tasbih, tahlil, takbir. Maka dengan memperbanyak zikir itu sebagai pengganti makanan bagi orang-orang yang mukmin. Setelah 3 hari atau 3 tahun masa-masa berat ini, baru kemudian muncullah Dajjal. Dan Dajjal ini fitnahnya sangat besar, dan memang Allah beri Dajjal ini sebagian sifat rububiyah Allah atas kehendak Allah, sehingga Dajjal ini begitu muncul dan dia berkeliling ke seluruh permukaan bumi selama 40 hari. Hanya ada 2 kota saja yang tidak dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Tetapi justru orang-orang munafik yang ada di Mekah dan Madinah justru keluar dari kota Mekah dan Madinah untuk menemui Dajjal. Maka Dajjal nanti bisa menurunkan hujan, bisa memberikan rezeki, bisa menumbuhkan tanaman, sehingga dalam posisi seperti itu banyak orang yang akhirnya mengikuti Dajjal. Dan menjadi pengikut Dajjal berarti sama saja dia keluar dari agama Islam. Maka saat itu orang-orang mukmin yang sudah paham ilmu tentang Dajjal ini, mereka langsung melarikan diri. Sampai dikisahkan sebagian naik ke gunung-gunung untuk menghindarkan diri dari Dajjal. Rasul juga mengisahkan ada seorang mukmin yang ketika sedang di luar rumah, kemudian dia mendengar kabar Dajjal sudah muncul, maka kemudian beliau ini masuk ke dalam rumah, menutup pintu rumahnya, kemudian langsung mengikat seluruh anggota keluarga yang perempuan, ibunya, istrinya, saudara perempuannya, dan anak-anak perempuannya. Karena saat itu yang paling rawan menjadi pengikut Dajjal adalah para wanita. Dalam kondisi serba kekurangan, kondisi sulit, sementara ada sosok yang muncul dengan memberikan
banyak sekali kemudahan hidup. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah Dajjal berkeliling di permukaan bumi selama 40 hari, maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah berperang melawan Dajjal, sehingga beliaulah yang kemudian nanti berhasil membunuh Dajjal. Dajjal nanti akan muncul, kata Rasulullah, diikuti oleh pengikutnya jumlahnya 70.000 orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi memang sejak awal Rasul berdakwah sampai nanti akhir hari kiamat, orang Yahudi memang berada barisan terdepan di dalam kekafiran. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah itu, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, yaitu pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik. Maka sampai hari ini kita saksikan sendiri di mana orang Yahudi membunuh ribuan kaum muslimin di Palestina. Memang ini sudah nas dari dulu sampai akhir zaman, nanti orang Yahudi memang berada di barisan paling depan untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini sekelumit tentang Dajjal, dan Dajjal ini dinamakan Al-Masihud Dajjal. Maka doanya adalah wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kenapa dinamakan Al-Masih? Masih di sini maknanya adalah terusap, karena satu matanya terusap sehingga buta sebelah matanya. Makna yang kedua dari Al-Masih adalah karena dia mengusap seluruh permukaan bumi. Artinya dia menyisir seluruh permukaan bumi. Maka walaupun bisa jadi kita tidak menjumpai peristiwa itu, karena hanya Allah yang tahu kapan mulai munculnya 10 tanda besar kiamat, tetapi kita disunahkan setelah tasawuf akhir tetap berdoa minta perlindungan dari kejelekan fitnahnya Dajjal. Dan para ulama menjelaskan salah satu cara Allah mengabulkan doa kita sehingga kita terbebas dari fitnahnya Dajjal, cara Allah mengabulkan doa kita adalah Allah akan mewafatkan kita sebelum Dajjal muncul. Ya. Tetapi yang penting adalah tugas kita hari ini mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW, karena doa minta perlindungan ini derajat hadisnya juga sahih berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Di dalam Lu'lu' wal Marjan ada sekitar 3 hadis, dari riwayat atau redaksi Imam Bukhari juga ada tersendiri. Kemudian yang kita pelajari malam ini adalah riwayat dari Imam Muslim, itu dengan redaksi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Sudah selesai pembahasan tentang doa ini. Insya Allah nanti bisa kita amalkan di dalam sholat apapun, ya, sholat sunnah, sholat wajib. Setelah tasawuf akhir selesai, kita tambahkan doa perlindungan dari 4 perkara ini. Mudah-mudahan setelah kita terbebas dari 4 perkara ini, berarti maknanya kita akan terbebas dari ujian kehidupan, terbebas dari ujian kematian, terbebas dari azab kubur, terbebas dari fitnahnya Dajjal, dan puncaknya juga terbebas dari azab neraka Jahannam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.